Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Alil Bazami dan di sini saya akan membahas materi terkait dengan hidrologi di pertambangan. Jadi mungkin ada yang belum tahu nih, apa sih itu hidrologi pertambangan, dan mungkin juga ada yang nanya, mengapa pengelolaan air itu sangat penting dalam kegiatan pertambangan, apa resiko yang terjadi jika hidrologi tambang itu tidak dipahami dengan baik, dan bagaimana sih hidrologi tambang itu berkontribusi terhadap keselamatan, produktivitas, dan juga lingkungan tambang. Jadi tujuan dipelajarinya hidrologi tambang itu yang pertama, yaitu mencegah banjir dan mengendalikan air masuk ke area tambang, lalu menjaga keselamatan pekerja dan stabilitas jaring tambang, mengurangi dampak lingkungan dari air tambang seperti pencemaran atau air asam tambang, dan memastikan kegiatan tambang itu dapat berjalan dengan lancar dan produktif tanpa ada gangguan air. Lalu ada pengertian dari hidrologi pertambangan ini sendiri. Jadi hidrologi pertambangan ini yaitu ilmu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan karakteristik air di area pertambangan, baik dari air permukaan maupun air tanah. Lalu ada yang namanya siklus hidrologi yang meliputi yang pertama evaporasi atau penguapan air dari permukaan bumi, ada yang namanya kondensasi, perubahan uap air menjadi awan, lalu ada presipitasi yaitu turunnya hujan, salju atau hujan es, lalu ada infiltrasi yaitu di mana air itu meresap ke dalam tanah, dan runoff yang di mana air di permukaan itu menuju sungai dan juga laut. Lalu selanjutnya ada nih beberapa sumber masuknya air ke dalam tambang. Yang pertama ada air hujan langsung, yang kedua ada limpasan permukaan atau runoff, ada rembesan air tanah, dan juga ada aliran dari sungai ataupun kolam. Lalu selanjutnya dampak hidrologi terhadap kegiatan pertambangan. Yang pertama itu ada banjir tambang, yang dimana apabila terjadi banjir maka akan menghentikan produksi. Yang kedua yaitu kerusakan alat dan juga akses jalan, yang dimana kendaraan itu tidak bisa lewat di dalam kondisi yang sedang becek. Lalu yang ketiga itu ada penurunan stabilitas lereng, yang dimana air itu dapat meningkatkan tekanan pori, dan apabila tekanan pori dari air itu meningkat maka akan menyebabkan risiko longsor. Lalu selanjutnya ada yang namanya penurunan kualitas air, yang dimana dari penurunan kualitas air ini dapat membentuk acid mine drainage atau air asam tambang. Lalu selanjutnya metode yang dapat digunakan dalam memantau hidrologi tambang. Yang pertama ada yang namanya rain gauge. Rain gauge ini yaitu pengukuran curah hujan. Jadi alat ini digunakan untuk mencatat berapa banyak hujan yang turun setiap harinya. Lalu yang kedua ada piezometer atau pemantauan muka air tanah. Jadi piezometer ini digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi atau rendahnya permukaan air tanah di sekitar tambang. Lalu selanjutnya ada yang namanya pengukuran debit air atau flow meter dan weir. Jadi flow meter atau weir ini digunakan untuk mengukur jumlah air yang mengalir di sungai, parit, atau saluran drainase. Lalu selanjutnya ada monitoring sumur pantau, yang dimana sumur ini tuh dibuat untuk memantau kondisi air tanah baik dari segi tinggi muka air maupun kualitasnya. Lalu selanjutnya ada water balance atau neraca air, yang dimana metode ini tuh menghitung semua air yang masuk dan juga keluar dari area pertambangan. Lalu selanjutnya ada sistem pengelolaan air tambang. Jadi ada beberapa sistem yang dapat digunakan untuk mengelola air di pertambangan. Yang pertama itu ada drainase permukaan, yang dimana kita dapat membuat saluran atau parit untuk mengalihkan aliran air hujan agar tidak masuk ke area kerja tambang. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi limpasan air ke dalam pit. Lalu yang kedua ada SAM. SAM ini merupakan titik rendah di dalam pit tempat air dikumpulkan sebelum dipompa keluar. Jadi SAM ini membantu mengontrol air agar tidak menyebar ke seluruh area tambang. Lalu selanjutnya ada yang namanya dewatering atau pemompaan air, yang dimana menggunakan pompa untuk mengeluarkan air dari SAM atau area tambang dan untuk menjaga kondisi kerja itu tetap kering. Lalu selanjutnya ada saluran pengalihan atau diversion channel, yang dimana saluran pengalihan ini merupakan saluran besar yang dibuat untuk mengalihkan aliran sungai atau air permukaan agar tidak mengalir ke dalam tambang, dan ini membantu mengurangi risiko masuknya air dalam jumlah yang besar. Jadi kesimpulan dari materi berikut ini ialah hidrologi tambang itu sangat penting untuk memastikan kegiatan pertambangan itu berjalan aman, lancar, dan juga efisien. Dengan memahami pergerakan air, risiko banjir, rembesan, dan longsor dapat dikurangi sekaligus menjaga produktivitas operasi tambang tetap optimal. Jadi pengelolaan air yang baik itu melalui sistem drainase, SAM, dewatering, dan pengelolaan air juga membantu melindungi lingkungan
dari pencemaran dan juga memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Pemantauan dan perhitungan hidrologi menjadi dasar perencanaan sistem pengendalian air yang efektif sehingga keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan operasi itu dapat terlaksanakan di area pertambangan. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.